Abakit Online Service diadakan setiap minggu melalui platform Zoom. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita sedang berada di dalam masa yang sangat sulit, tapi kita percaya Tuhan tetap setia bagi seluruh kehidupan kita. Itulah kenapa di bulan lalu kita belajar bersama tentang trustful heart. Sekalipun di dalam masa-masa yang begitu sulit dan sukar, kita tetap percaya penuh kepada Tuhan kita. Karena sifat Dia adalah kasih, sehingga Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Dia tidak mungkin meninggalkan saudara. Karena itu pagi ini saya ingin mengencourage seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang bergumul atau bahkan kemarin sempat terpapar dengan COVID, mengalami kesulitan dan begitu banyak kesukaran, kami mau memberikan dorongan dan semangat. Mari tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Dia Tuhan yang begitu baik, Dia Tuhan yang setia. Dia pasti akan membawa kita melewati semua tantangan dan cobaan ini sehingga kita memperoleh kemenangan. Katakan amin di dalam live chat. Pagi ini saudara, saya akan membagikan firman Tuhan dengan topik memahami sebab, menghidupi akibat. Understanding the cause, living the result. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan banyak hal yang terjadi di mana pasti selalu ada sebab dan akibat. Dan selalu terdapat dua sisi dari manusia, ya, ketika mereka melakukan sesuatu. Ada yang melakukan sesuatu karena memahami sebab dia melakukannya. Namun ada juga yang melakukan sesuatu karena takut akan akibat buruk kalau dia tidak melakukannya. Contoh, kalau saya bertanya buat Bapak Ibu pagi ini, apakah Anda sudah mandi hari ini? Nah, tentu di live chat Bapak Ibu bisa menjawab ya, karena beberapa waktu yang lalu pernah dan sering beberapa kali ada orang yang menulis, pagi ini saya sudah mandi dan saya siap beribadah, luar biasa. Ya, tapi waktu saya bertanya pasti ada yang menjawab, ada yang sudah mandi, ada juga yang belum mandi. Kalau saya bertanya, kenapa Anda mandi pagi ini? Nah, pasti ada yang menjawab begini Bapak Ibu, untuk menjaga kebersihan tubuh saya. Ya, nah tapi ada juga yang menjawab kalau dia takut ya akan akibat buruk kalau dia tidak mandi misalnya, dia akan menjawab begini, karena takut dijauhi orang, itu sebabnya, karena ada bau badan gitu. Nah orang-orang yang menjawab karena takut akan akibat, bukan karena memahami sebab, ya. Ketika ditanya kenapa kamu mandi, waktu dia menjawab bahwa saya takut dijauhi orang karena bau badan. Artinya begini saudara, di masa-masa sedang pandemi begini, karena kita harus isolasi di rumah, tidak boleh ketemu banyak orang, bisa saja saudara tidak mandi. Ya, saudara boleh mengaku di dalam live chat tidak apa-apa, kami menerima saudara, sekalipun saudara tidak mandi, mungkin sepanjang minggu ini saudara keterlaluan sih. Tapi saudara, itulah yang disebut dengan orang melakukan sesuatu karena memahami sebuah sebab. Ya, mandi karena menjaga kebersihan tubuh. Itu sebab yang benar. Tapi kalau karena takut dijauhi orang karena bau badan, ya ketika tidak ada orang dia tidak mandi saudara. Makanya ini hari ini kita mau membahas bersama tentang memahami sebab, menghidupi akibat. Nah, ada juga contoh yang lain saudara. Kalau saya bertanya, kenapa Anda menggunakan seat belt atau apa sebutannya itu ya? Tali pengaman gitu ya. Tali pengaman ketika Anda mengendarai mobil. Kenapa Anda menggunakan seat belt saat mengendarai mobil?
Nah, orang yang memahami sebab, dia pasti akan menjawab ini saudara. Demi keselamatan saya dalam berkendara. Betul? Tapi ada orang tertentu yang akan menjawab karena takut akan akibat buruk yang dialami. Contohnya, dia akan menjawab karena takut ditangkap polisi. Takut kena denda, saudara. Nah, saudara, inilah natur manusia karena dosa. Manusia harus mengalami peraturan-peraturan yang disertai dengan hukuman yang jelas. Contoh makanya kenapa banyak orang memberikan masukan buat pemerintah supaya membuat peraturan langsung jelas dendanya sekian. Dan harus langsung bayar kepada bank atau kepada pemerintah. Supaya orang takut. Dan dendanya harus signifikan. Tidak pakai seatbelt dendanya tidak hanya 1 juta. Harusnya mungkin 10 juta sekalian misalnya. Harus didorong oleh rasa takut akan hukuman. Sehingga manusia baru bisa taat. Nah, inilah masalah utama. Dan yang lebih masalah lagi adalah ketika natur ini saudara terbawa-bawa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ini jadi masalah besar. Pernahkah saudara menemukan saudara orang yang hidup kekristenannya itu disertai dengan banyak aturan-aturan yang disertai dengan hukuman. Kalau tidak melakukan A, takut ngalamin ini. Kalau tidak melakukan B, takut ngalamin ini. Saudara, natur ini terbawa dalam kehidupan orang percaya. Sehingga ketika kita menjalani kegiatan rohani kita hari ini, ada orang-orang yang masih punya pemahaman bahwa kalau saya tidak melakukan, saya bisa dihukum karena ini. Nah, ini berbahaya saudara. Kalau orang-orang percaya melakukan kegiatan rohani karena takut akan sebuah akibat buruk, berarti saudara, dia masih hidup di dalam pola hukum Taurat. Contohnya saudara, kenapa hari ini saudara memberi? Kalau saudara menjawab karena takut kepada belalang pelahap, memang tertulis dalam kitab Maleakhi, maka saudara berarti belum benar-benar memahami sebab kenapa saudara memberi. Kenapa saudara berkata-kata dengan jujur? Kenapa saudara hidup kudus? Kenapa saudara bersikap adil? Apa karena takut dihukum Tuhan kalau saudara berbohong atau tidak jujur? Apakah karena saudara takut berkat saudara diambil kalau saudara tidak hidup kudus? Karena ada orang yang, beberapa orang yang menjumpai saya, mereka pernah berkata begini saudara. Khususnya pria-pria ketika saya membina mereka, di saat mereka berada dalam kehidupan single, mereka bisa datang mengaku, Kak, saya masih jatuh dalam masturbasi. Saya rasa karena saya jatuh dalam masturbasi, itulah sebabnya Tuhan tidak memberkati saya. Nah, saudara, konsep ini sangat berbahaya. Karena sebenarnya ini bukan konsep yang benar. Kalau saudara melakukan sesuatu karena takut akan akibat buruk, itu bukan yang Tuhan mau, saudara. Jadi ketika saudara hari ini melakukan semua kegiatan rohani, apakah saudara melakukannya karena saudara benar-benar memahami sebab? Nah, di dalam memahami sebab, kita harus melihatnya sesuai yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan saudara, yang hari ini sudah emeritus di Amerika bernama Steve J. Cole, melalui salah satu tulisannya dia mengatakan begini, kebanyakan gereja modern di Amerika yang menekankan tentang hal-hal praktis di dalam kekristenan. Karena mereka berusaha mengikuti atau memenuhi kebutuhan orang Kristen yang ada di sana. Di mana orang-orang Kristen yang di sana cenderung berkata begini, jangan berikan saya doktrin ataupun dasar-dasar iman. Saya memerlukan hal-hal yang praktis saja. Ini juga jadi masalah saudara. Karena orang-orang yang hanya mau mendengar kiat-kiat praktis dalam kekristenan, mereka tidak akan pernah punya dasar yang kuat. Sehingga mereka melakukan hal-hal praktis hanya berdasarkan cerita atau pengalaman entah dari hamba Tuhan atau rekan-rekan di sekitarnya. Tapi bukan karena mereka memahami sebab yang berasal dari dasar firman Tuhan yang solid. Nah, makanya hari ini saya mengajak kita, mari kita belajar memahami sebab. Sehingga ketika kita memahami sebab kita melakukan sesuatu, kita menghidupi akibatnya. Nah, kita lihat bersama nanti ya, satu demi satu ya. Kalau kita melihat kembali di Alkitab, di dalam perjanjian baru misalnya, saudara kita melihat di kitab Roma. Saudara, kitab Roma adalah salah satu kitab yang secara teologi merupakan kitab yang dijadikan dasar yang cukup kuat. Khususnya pengajaran tentang keselamatan saudara. Nah,
Kalau kita mengamati kitab Roma dan cara Paulus menuliskannya, Paulus tidak serta-merta menuliskan hal-hal praktis, saudara. 11 pasal pertama dari kitab Roma itu berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar iman tentang doktrin. Baru kemudian pasal yang ke-12 sampai seterusnya, Paulus mulai menuliskan bagaimana mengaplikasikan dasar-dasar iman tersebut. Itulah sebabnya kalau saudara memperhatikan pasal 12 dimulai dengan kata karena itu atau sebab itu. Ya, karena 11 pasal sebelumnya maka aku menasihatkan kamu. Demikian juga saudara akan menemukan kitab Efesus. 3 pasal yang pertama isinya adalah pengajaran dasar-dasar iman. Kemudian dari sana masuk ke pasal yang keempat, Paulus menulis begini, sebab itu aku menasihatkan kamu. Jadi sebab 3 pasal yang merupakan dasar-dasar iman, maka aku menasihatkan kamu seperti ini. Nah saudara, inilah yang harus kita hidupi sebagai orang percaya, sehingga ketika kita melakukan sesuatu karena kita memahami sebab, kita tidak mudah goyah. Kita justru akan terus kuat karena kita tahu bahwa ini dasarnya, ini fondasi firman yang solid. Ya. Nah, kalau kita melihat juga apa yang Kristus kerjakan, saudara. Kristus datang justru untuk mengubahkan natur manusia yang melakukan sesuatu karena takut pada akibat yang buruk atau takut akan hukuman. Ya, ketika dia datang berkorban buat hidup saudara dan saya, dia tidak meminta kita melakukan sesuatu dan tidak mengancam kita. Tapi dia justru mengorbankan seluruh hidupnya sehingga hidup kita yang tadinya berdosa hari ini menjadi dibenarkan. Karena pengorbanan Kristus inilah saudara dan saya menjadi mengalami kemenangan bukan karena perbuatan kita. Dan Kristus justru mau mengajarkan kita begini, pahamilah sebab pengorbananku, sehingga dari kamu memahami sebab pengorbanan ini, kamu tidak lagi takut dihukum, dan kamu tidak perlu lagi melakukan sesuatu karena takut akan akibat yang buruk. Nah, saya mau katakan satu kalimat buat kita semua, saudara. Inilah gambaran bahwa saudara dan saya, kita semua perlu memahami sebab yang kita temukan dalam Kristus. Supaya menjadi dasar untuk kita dapat menghidupi akibat dalam praktek hidup sehari-hari. Tuhan mau saudara supaya kita menghidupi keselamatan yang Dia sudah berikan. Karena kita memahami pengorbanan yang Dia sudah kerjakan. Saya mengajak kita mulai membaca firman Tuhan. Dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25. Saudara, ke-7 ayat ini adalah gambaran sebab dan akibat. Kalau saudara memperhatikan baik-baik, saudara akan menemukan ada sebab yang kita perlu pahami di dalam 3 pasal yang pertama. Kemudian baru bicara tentang akibat yang harus kita hidupi. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, dari 3 ayat ini, kita bisa memahami sebab kenapa kita melakukan segala sesuatu. Ya. Kita sedang berbicara tentang involved to improve di bulan ini. Terlibat untuk bertumbuh. Tapi sebelum saudara terlibat dalam melayani orang lain, dalam juga pelayanan yang ada di gereja, dalam apapun juga dalam konteks pelayanan tubuh saudara, tubuh Kristus, kita perlu memahami dulu sebabnya. Nah di dalam ayat-ayat ini saudara bisa menemukan sebab tersebut. Penulis kitab Ibrani berkata begini, jadi saudara-saudara, ayat 19. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Pernahkah saudara merenungkan ayat ini lebih dalam? Kalau saudara renungkan ini lebih dalam, saudara akan menemukan betapa luar biasa, betapa hebatnya sebab yang Yesus sudah kerjakan. Yang membuat saudara dan saya
yang tidak punya kelayakan untuk bisa menghampiri Bapa yang di sorga. Di dalam perjanjian lama saudara, ketika orang Israel mau berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak bisa melakukannya. Mereka hanya boleh diwakilkan suaranya oleh imam besar. Dan saudara perlu tahu bahwa di dalam peraturan Israel, imam besar hanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus setahun satu kali. Betapa beratnya. Dan saudara perlu ingat, kitab Ibrani dicatat buat Hebrew, orang-orang Ibrani juga. Artinya orang-orang Ibrani bisa jadi adalah orang-orang Ibrani yang sedang di dalam masa-masa aniaya menurut sejarah yang tertulis. Tapi ini diajarkan kepada mereka supaya mereka memahami kembali betapa berharganya pengorbanan Kristus itu. Sehingga hari ini saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita tidak lagi dihalangi oleh apapun juga. Oleh darah Yesus saudara dan saya dapat masuk ke tempat kudus. Ini adalah sebuah privilege yang luar biasa. Saudara, ini adalah pemahaman yang harus terus-menerus ada dalam kehidupan kita dan memimpin kita dalam kita melakukan segala sesuatu. Karena pemahaman inilah kita menyadari bahwa semua ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena Kristus sudah menebus saya, darahnya yang sudah melayakkan saya untuk menghampiri tempat kudus. Nah, kalau pemahaman ini kita miliki, bayangkan betapa saudara menghargai perjumpaanmu setiap hari dengan Tuhan. Saudara tidak akan mungkin lalai, saudara tidak akan menganggap bahwa saat teduhmu itu sekedar rutinitas lagi. Kenapa? Karena saudara memahami sebab, memahami bahwa, dulu nih orang Israel gak bisa loh ketemu dengan Tuhan. Sekarang aku yang kapanpun, dimanapun, bahkan dalam tempat, di toilet pun tempat inspirasi tersebut, saudara mau datang pada Tuhan, Tuhan gak bilang, jangan jongkok di toilet dong ketemu saya. Ketemunya pakai cara yang lebih bagus kayak gitu. Nah, Tuhan tidak lagi melarang saudara kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun mau ketemu dengan dia. Tentunya dengan sikap hormat dan sikap kita juga mengasihi Tuhan ya dalam hati kita. Namun saudara, sebab inilah yang harus kita pahami bersama. Itulah kenapa Paulus perlu menulis berulang kali tentang sebab ini. Dan biasanya kalau saudara menemukan tulisan-tulisan Paulus di dalam surat perjanjian baru, Paulus cenderung menulisnya dengan cara menjelaskan dulu sebab, baru kemudian menjelaskan langkah-langkah mengaplikasikannya atau bagaimana cara menghidupi ya apa yang sudah dilakukan Tuhan sehingga ada akibat, saudara bagaimana menghidupinya. Nah, inilah bagian pertama yang saudara dan saya perlu pahami. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat berikutnya luar biasa saudara. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Yang tadinya saudara, kalau saudara ingat dalam perjanjian baru dicatat juga ketika Yesus mati di atas kayu salib. Tabir yang memisahkan ya ruangan di bait Allah dengan di dalam bait Allah antara ruangan yang kudus dengan yang maha kudus itu dipisahkan oleh tabir yang begitu tebalnya. Itu terbelah dua saudara. Itu tandanya bahwa Yesus sudah membuka jalan. Dia sekarang menjadi jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa. Tapi yang luar biasa adalah kalimat ini yang saya suka saudara. Dia menulis begini. Karena ia, Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Pernahkah saudara merenungkan kalimat ini lebih dalam? New way sama living way. Hidup kita di masa lalu saudara. Jalan hidup kita adalah jalan yang lama. Polanya pola yang lama. Pola karena kita takut akan hukuman sehingga kita taat. Tapi Yesus memberikan saudara jalan yang baru. Jalan anugerah namanya. Jalan kasih karunia. Bukan karena usahamu, tapi semua itu pemberian Allah. Sehingga ketika saudara berjalan di dalamnya, saudara tidak perlu lagi takut. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dia menaruh rohnya dalam hidup kita. Sehingga saudara hari ini sedang menempuh jalan yang baru. Dan bukan hanya baru, jalan yang hidup. Karena tadinya saudara sedang berada di dalam jalan yang menuju kematian. Jalan maut, jalan mati. Tapi hari ini saudara diberikan jalan yang hidup. Jalan itu tidak begitu-begitu saja, tidak biasa saja, tapi jalan itu excited. Jalan itu dipenuhi dengan kegairahan, dengan sebuah semangat yang baru. Untuk kita berkata bahwa Tuhan ada banyak rencana yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Karena Tuhan memberikan aku jalan yang baru dan yang hidup. Kalau saudara memahami sebab ini,
Saudara tidak akan menghidupi hidup saudara dengan cara-cara yang biasa-biasa saja. Nah, ada orang-orang yang mencari caranya dulu. Berusaha mengubah cara, tapi kurang memahami sebab. Atau bahkan tidak memahami sebab. Nah, orang yang berusaha mengubah cara tanpa memahami sebab, saudara akan berhenti dan buntu. Contoh, saudara merasa selalu jatuh dalam dosa tertentu. Saudara berusaha merubah cara saudara untuk saudara menghadapi dosa tersebut. Tapi kenyataannya saudara buntu akhirnya karena saudara merasa kenapa saya masih jatuh juga. Nah itulah kenapa saudara yang harusnya kita lakukan adalah pahami sebab lebih dalam lagi. Kalau saudara belum pernah mendengar ini, saya sampaikan sekali lagi buat saudara. Yesus sudah membuka bahkan menjadi jalan yang baru dan yang hidup bagi engkau dan saya. Ketika dia menjadi jalan yang baru buat hidup kita. Jalan yang hidup, engkau bukan lagi orang yang lama. Engkau bukan lagi melakukan sesuatu karena takut hukuman. Melainkan engkau melakukannya karena engkau menyadari anugerah Allah yang begitu besar buat hidupmu. Engkau hari ini memiliki jalan yang hidup. Bukan lagi jalan yang mati. Bukan jalan yang monoton yang tidak ada gairah, tidak ada kehidupannya. Bukan. Tapi dipenuhi dengan semangat yang luar biasa. Karena di situ Roh Kudus bekerja memimpin engkau. Sehingga dari dalam hidupmu mengalir. Apa yang dinamakan itu? Aliran air yang hidup. Ini yang Kristus kerjakan. Apakah saudara memahami sebab ini? Atau saudara hanya mengetahui bahwa Yesus mati di kayu salib? Iya. Tapi saudara perlu memahami sebabnya. Waktu dia mati apa yang dia kerjakan? Darahnya melayakkan saudara masuk ke dalam tempat kudus. Dan bukan hanya itu, dia menjadi jalan yang baru dan yang hidup. Dengan dirinya sendiri saudara. Coba tenang sejenak. Renungkan kembali ini. Darahnya membawa engkau masuk ke tempat yang kudus. Di mana imam besar hanya boleh 1 tahun sekali bertemu dengan Bapa di situ. Tapi saat ini engkau, sekarang juga engkau tinggal bilang, Bapa. Maka dia mendengar engkau. Dan dia berbicara buat engkau. Lihat kembali hidupmu. Flashback. Lihat ke belakang. Apa yang dahulu engkau hidupi. Kau dulu adalah seorang pendosa. Atau engkau dulu hidup tanpa tujuan. Kau merasa hidupmu tidak bergairah. Tidak ada semangat. Tidak ada sesuatu yang signifikan yang bisa dikerjakan. Tidak ada yang hidup. Ada hanya kematian. Bosan, jenuh. Tapi hari ini engkau ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah jalan yang baru dan yang hidup buat engkau. Dan tidak hanya itu saudara. Ayat 21 dikatakan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Siapa rumah Allah? Saudara dan saya. Yesus bukan sekedar memberikan saudara sebuah benda. Dia memberikan saudara kehidupan. Itulah kenapa namanya disebut menghidupi atau mengerjakan keselamatan. Karena keselamatan itu bukan seperti sebuah kado mati yang dikasih, saudara simpan, kemudian nanti masuk surga, saudara bawa, tunjukin, ini saya sudah terima, jadi saya boleh masuk. Bukan itu saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang hidup. Waktu dia berikan buat saudara, saudara perlu menghidupinya dalam perjalanan hidup saudara. Dan hebatnya adalah dia tidak meninggalkan engkau dan saya sendiri. Dia tidak meninggalkan kita sebagai tubuh Kristus sendiri. Tapi dia langsung mengambil peranan menjadi kepala. Pahamilah sebab ini. Karena Kristus adalah kepala kita. Kita adalah tubuhnya. Kita adalah rumah Allah. Kita punya seorang imam besar hari ini. Yang pasti berdiri buat kita. Jadi apa yang harus saudara hidupi? Hidupilah kehidupan yang baru yang dia berikan itu. Hidupilah keselamatan itu. Inilah sebabnya saudara dan saya bisa bergerak bersama sebagai tubuh. Kenapa? Karena dia kepala kita. Nah, inilah 3 ayat yang disebut dengan sebab saudara. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu pahami sebabnya. 4 ayat berikutnya yang akan saya bahas adalah akibat. Tapi bukan sekedar akibat yang mati. Bukan contohnya gini, kalau saudara bayar uang sekian 20.000, saudara dapat pisang. Bukan itu, bukan dapat benda yang mati. Yang saudara hari ini dapatkan adalah ketika Yesus kerjakan sesuatu, saudara dapatkan akibat yang hidup. Akibat ini perlu dihidupi. Nah ini yang saya sebut dengan menghidupi akibat. Menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah berikan.
Ayat 22, Ibrani 10 sampai ayat 25. Karena itu, nah kan? Kalimatnya dimulai dengan karena itu. Karena sebab tadi, karena 3 ayat tadi, karena darah Yesus yang sudah melayakkan kita masuk tempat Maha Kudus. Karena dia sendiri yang menjadi jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Karena dia menjadi imam besar dan kepala dari kita semua. Karena itu marilah, inilah sebuah ajakan. Saudara akan menemukan 3 kali Paulus berkata marilah. Ya, si penulis kitab Ibrani berkata marilah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena Kristus sudah mengerjakan buat kita, marilah kita menghadap Allah. Hari ini saudara menghadap Allah bukan karena saudara menanti berkat, mengejar berkat. Saudara bukan mengejar lagi sesuatu yang saudara inginkan dalam hidup saudara. Ketika engkau menghadap Allah bukan karena situasimu sedang sulit. Engkau bukan menghadap Allah karena engkau sedang terkena COVID, bukan. Engkau menghadap Allah dengan iman yang teguh, dengan hati yang tulus ikhlas, karena darah Yesus yang sudah melayakkan saudara, karena dia sudah memberikan engkau jalan yang baru dan yang hidup, karena dia adalah kepala, dia adalah imam besar, sehingga engkau hari ini menghadap Bapa yang di sorga. Dalam bahasa Inggrisnya, let us draw near, mari mendekatlah kepada Allah. Dengan apa? Hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Saudara mungkin berkata begini, Pak, tapi kadang-kadang saya mendekat kepada Allah tidak dengan hati yang tulus ikhlas. Kadang-kadang kondisi hati saya sedang pahit, sedang kecewa. Ada juga mungkin saudara yang berkata bahwa kadang-kadang saya tidak menghadap Allah dengan keyakinan iman saya yang teguh. Waktu saya sakit, saya merasa ada kekhawatiran, ada keraguan. Iman saya tidak benar-benar teguh, Pak. Bagaimana? Saudara, inilah perjalanan menghidupi keselamatan. Tidak ada orang di muka bumi ini yang berani atau boleh menghakimi saudara. Semua kita memiliki sebuah proses perjuangan. Bahkan Paulus sendiri menulis dalam surat-suratnya. Salah satu yang dia tulis kalimatnya adalah begini. Celakalah aku karena aku masih hidup dalam tubuh maut ini. Bahkan dia pernah berkata apa yang tidak mau aku lakukan justru itu yang aku lakukan. Kenapa? Karena kita semua memang masih hidup dalam tubuh daging. Tubuh daging ini pasti berlawanan dengan keinginan roh, saudara. Nah itulah kenapa kita perlu menghidupi keselamatan kita terus-menerus. Tapi bukan karena usaha kita, bukan juga karena sebab yang lain. Tapi karena kita memahami bahwa Yesus sudah mati buat aku. Dia sudah mengorbankan segalanya, dia sudah jadi jalan, bahkan dia berikan aku kehidupan yang baru. Karena ini, makanya saudara dan saya hari ini, mari kita menghadap Allah. Apapun kondisi kita hari ini, mari kita menghadap Allah. Kita bicara kepada dia, kita bilang, Bapa, ini Darwin. Bapak ini Darwin. Darwin datang dengan hati yang mungkin masih belum sepenuhnya tulus ikhlas. Tapi Bapak tidak akan bilang, enyahlah engkau. Tidak mungkin saudara, dia menerima engkau. Karena dia mengasihi engkau. Dia pasti berkata, iya anakku. Karena dia mengerti kedalaman hatimu yang mau terus berjuang. Supaya engkau bisa serupa dengan dia. Serupa dengan Kristus. Jadi ayat ini berkata, marilah kita menghadap Allah. Saudara, sudahkah engkau menghadap Allah pagi ini? Oh sudah Pak, saya beribadah buktinya belum tentu saudara. Saudara bisa saja menghadap saya hari ini. Tapi saudara belum tentu sudah menghadap Allah. Karena firman Tuhan berkata, mari menghadap dia. Dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena, luar biasa saudara. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi saudara jangan lagi hidup mau dituduh atau diintimidasi. Engkau sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tapi memang karena kita masih hidup dalam tubuh daging. Ada natur-natur lama seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang masih terbawa-bawa. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, darahnya sudah menyucikan kita. Jadi marilah kita menghadap Allah. Kalau setelah ini saudara merasa saudara perlu menghadap dia, datanglah. Menghadap Allah tidak butuh waktu yang khusus, yang begitu spesial. Tentu saudara harus menyiapkan waktu yang terbaik. Tapi saudara, kapanpun saudara mau menghadap dia, dia ada. Karena dia Bapamu. Ayat 23 saudara. Paulus yang saya pahami saudara ya, tapi banyak juga yang menafsirkan bahwa belum tentu Paulus yang menuliskan kitab Ibrani, jadi saya sebut
Kalau saya Lata mungkin disebut Paulus karena saya memahami ini Paulus. Tapi bisa juga dikatakan penulis kitab Ibrani. Ya, kemudian mengajak lagi saudara di ayat 23. Marilah ya, kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Bahkan ayat ini meneguhkan kembali tentang sebab. Bagaimana saudara memahami sebab? Dia berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan pengharapan kita. Saudara pernah mengakui dari mulut saudara bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian juga saudara pasti percaya bahwa dia satu hari nanti akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Inilah pengakuan kita bahwa kita adalah orang percaya yang menantikan kedatangannya untuk menjemput kita di dalam kemenangan. Saudara, marilah kita berpegang teguh. Jangan mau digoyahkan akan apapun juga. Saudara, pegang teguh. Kenapa? Sebabnya apa? Bukan hanya karena Yesus sudah menebus hidup saudara. Bukan hanya karena dia menjadi jalan yang baru dan yang hidup. Tapi juga karena ia yang menjanjikannya setia. Kenapa ini perlu diungkapkan? Karena mungkin saja orang-orang percaya, banyak yang sudah menanti begitu lama, sudah jadi orang Kristen 30 tahun, 50 tahun. Mereka juga belum kunjung melihat ada janji Tuhan mungkin yang terjadi, yang diharapkan. Tapi saudara, engkau perlu berpegang teguh pada pengakuan akan pengharapanmu. Dia Allah yang setia. Dia ada buat hidup saudara dan saya. Kesetiaannya sangat teruji. Dia pasti datang menjemput kita kembali dalam kemenangan. Marilah kita berpegang teguh akan hal ini. Dan ajakan dari penulis kitab Ibrani yang terakhir adalah dia berkata ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ketika hari ini kita membaca ayat ini, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita perlu memahami bahwa begini saudara, ketika saudara belajar saling memperhatikan di dalam komselmu, di dalam gerejamu, kepada saudara seimanmu, dan kemudian saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, itu semua dilakukan bukan karena itu adalah program gereja, bukan menjadi sebuah aturan yang harus dijalankan, melainkan karena Yesus sudah terlebih dahulu memperhatikan dan mengasihi hidup saudara. Lewat darahnya yang sudah dicucurkan, dia menebus dosamu, dia memberikan engkau jalan yang baru dan yang hidup. Itu bukti kasihnya buat hidupmu. Karena engkau memahami sebab ini, maka engkau kemudian mau menghidupinya. Cara engkau menghidupinya bukan hanya engkau menghadap Allah, bukan hanya berpegang teguh pada pengakuan akan pengharapanmu bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput engkau dalam kemenangan. Tapi juga ketika engkau menghidupi keselamatan, itu artinya saudara mempraktekkannya kepada saudara seimanmu setiap hari. Apakah di masa-masa yang sulit ini kita belajar untuk saling memperhatikan saudara seiman kita? Saya suka dengan kalimat yang ditulis oleh sang penulis. Dia berkata, saling mendorong dalam kasih. Soalnya kata saling mendorong dalam kasih di dalam bahasa Inggrisnya cukup unik. Karena menggunakan istilah yang kadang-kadang bisa dimaknai dengan kata yang cukup negatif. Mendorong di situ bukan push, tapi provoke. Provokasi. Jadi kalau diterjemahkan, hendaklah engkau saling memprovokasi dalam kasih. Saudara tahu ya, tugasnya provokator. Tugasnya provokator itu adalah memprovokasi orang supaya orang-orang terpengaruh dan mengikuti apa yang dia mau tuju. Jadi kalau saudara dan saya adalah provokator-provokator kasih, artinya saudara, kita bukan orang yang pasif, menunggu Tuhan bicara buat saudara seiman kita untuk menunjukkan kasih, bukan. Tapi kita justru karena kita menghidupi sebab yang tadi kita mengerti, kita menghidupi akibatnya, menghidupi keselamatan yang kita terima, menghidupi kasih yang Tuhan berikan buat kita, maka kita menjadi provokator-provokator kasih. Kalau hari ini kita melihat anggota Komsel
Sesama teman kita, saudara seiman kita, mereka tidak peduli satu terhadap yang lain. Tapi kita sadar akan kebenaran ini. Mulai saat ini, mari kita bangun kembali. Mari kita saling mendorong, saling memprovokasi dalam kasih. Khususnya buat rekan-rekan kita yang mungkin hari ini sedang sakit. Apa kita benar memperhatikan mereka? Apa kita memprovokasi saudara-saudara yang lain untuk mereka menunjukkan kasih? Jadi ayat ini begitu luar biasa, saudara. Marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Saya mengajak saudara merenung sebentar ketika berhenti di sini. Karena begini saudara, bicara tentang involve to improve, terlibat untuk bertumbuh saudara, yang merupakan topik bulan ini. Saya percaya keterlibatan itu bukan bicara soal langsung tentang terlibat jadi usher di gereja, terlibat jadi orang multimedia, terlibat jadi singer, WL, pemain musik. Betul, itu bagian dari keterlibatan. Tapi di masa-masa yang sulit ini, ketika ibadah pun hanya bisa sifatnya online service seperti ini saudara. Keterlibatan kalau hanya sebatas kegiatan yang ada dalam gedung gereja, tentu itu sangat kecil saudara. Ada hal yang lebih esensi dari semua itu. Kalau saudara mengikuti Prayer and Worship Celebration, PWC di hari Sabtu yang lalu saudara. Saudara akan mendengar saya mengarahkan seluruh jemaat untuk memulai keterlibatan saudara dengan doa. Masih enggak? Setiap malam sebelum kau tidur, engkau mengingat nama-nama saudara seimanmu. Engkau doakan mereka. Ini bentuk saudara mengasihi. Kau bawa mereka kepada Tuhan. Karena sebelum engkau berbicara, sebelum engkau mempengaruhi mereka, memprovokasi kasih, saudara perlu bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Apapun keadaan mereka. Dan pagi ini kembali saya mengingatkan kita. Keterlibatan kita yang paling utama ada di ayat yang tadi. Apakah kita sekarang belajar saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Atau kita membiarkan begitu saja. Saya pernah menghadapi beberapa kondisi saudara. Dan kadangkala agak mengenaskan ketika kalimat yang muncul di endingnya adalah memang Kak Darwin yang bisa. Kak Darwin karena Kak Darwin pernah tua gitu. Saya berpikir bicara tentang saling memperhatikan, mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik tidak dibatasi oleh jabatan, posisi ataupun fungsi saudara. Tapi ini peranan kita semua. Justru di masa-masa yang sulit ini, kita belum masuk masa aniaya saudara ya. Bayangkan kalau masuk masa aniaya. Ini masa yang baru COVID-19. Ini masa di mana kita perlu saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Kita mesti berani berkorban. Saling memperhatikan. Ini bagian yang saudara dan saya perlu hidupi. Tapi menghidupi ini bukan karena kita mau mencari nama. Bukan karena kita takut akan sebab tertentu, takut nanti kalau kita yang sakit kita nggak diperhatikan. Bukan saudara. Melainkan karena kita menyadari tadi sebabnya. Sebabnya apa? Darah Yesus sudah melayakkan kita masuk tempat kudus. Privilege yang luar biasa. Darah Yesus, dia sendiri dengan tubuhnya. Dia memberikan kepada saudara jalan yang baru dan yang hidup. Jalan yang tadinya saudara orangnya cuek, tidak peduli, hidup sendiri. Hari ini saudara beroleh jalan yang baru dan yang hidup. Jalan yang engkau bisa hidupi bersama saudara seimanmu. Jalan yang tidak engkau hidupi lagi sendiri. Bukan jalan yang mati, tapi jalan yang penuh dengan semangat dan gairah. Karena kasih yang memimpin saudara di dalamnya. Kasih begitu luar biasa, bergairah. Sehingga saudara menunjukkan kasih itu. Engkau saling memprovokasi dalam kasih. Dan orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, mereka bisa menyaksikan. Seperti gereja mula-mula, mereka berkata, benar Tuhan ada di dalam mereka. Mari hari ini, saya mengajak engkau, mari kembali kepada esensi ini. Pahami dulu sebabnya. Kemudian saudara menghidupi akibatnya. Pahami pengorbanan Kristus. Hidupi keselamatan yang diberikan. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maksudnya apa? Jangan pisahkan dirimu dari tubuh. Jangan hadapi kondisi sulit ini sendiri. Saudara akan kalah. Saudara perlu menghadapi kondisi ini bersama-sama dengan tubuh. Bersama-sama dengan komunitasmu. Belajar terbuka.
Percayakanlah dirimu seperti yang kita belajar di beberapa minggu yang lalu. Percayakan dirimu kepada orang-orang di sekitarmu. Sebaliknya, belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Mari hidup bersama dalam tubuh supaya engkau punya kekuatan. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kata firman Tuhan tadi, seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Artinya ada orang-orang yang membiasakan dirinya hidup sendiri, saudara. Menjauhkan diri dari kelompok yang bisa membangun kerohanian mereka. Menjauhkan diri dari komunitas, menjauhkan diri dari rumah Allah, menjauhkan diri dari tubuh Kristus, itu berbahaya. Dan marilah kita saling menasehati. Jadi kalau saudara sudah belajar mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, mari kita juga belajar saling menasehati. Ini diperlukan. Inilah bagian saudara involve, terlibat. Terlibat bukan sekedar pelayanan-pelayanan yang terlihat di dalam gedung gereja. Terlibat bicara mulai hal yang paling kecil. Berdoa, mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik, saling memperhatikan, belajar saling menasehati. Dan ayat terakhir dikatakan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita jangan lengah. Justru di waktu-waktu yang seperti ini, kita perlu semakin giat membangun satu terhadap yang lain. Mari kita komitmenkan diri kita. Aku mau belajar Tuhan hidup dalam tubuh. Aku mau belajar saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jangan jemu-jemu. Perhatikan saudara seimanmu. Dan biarlah kasih itu begitu nyata terjadi. Sehingga jalan yang baru dan yang hidup itu benar-benar terjadi di tengah-tengah kita. Inilah Abba Love. Kasih Bapa. Nama kita adalah Abba Love Ministries. Pelayanan-pelayanan kasih Bapa dalam berbagai bentuk. Setiap pelayanan yang ujungnya bukan menyatakan kasih Bapa, itu bukan yang kita mau. Kita mau pelayanan ini menunjukkan kasih Bapa. Caranya bagaimana? Dimulai dari saudara dan saya. Khotbah di mimbar ini terbatas. Khotbah di panggung ini sangat terbatas. Karena hanya untuk menjadi trigger atau memicu saudara dengan kebenaran. Tapi kemudian saudara perlu hidupi dalam hidupmu sehari-hari. Inilah yang disebut dengan ketika saya memahami sebab, memahami pengorbanan Kristus, maka saya mau terlibat karena saya mau menghidupi akibatnya, menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini. Dan biarlah kita mengikuti kembali nanti seterusnya di dalam komsel saudara. Sehingga saudara semakin memahami, oh ternyata ini yang dimaksud dengan keterlibatan. Sehingga saya mengalami pertumbuhan.